Halo, selamat datang di video pembelajaran pengantar Sistem Informasi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Video ini merupakan salah satu produk dari Hibah Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi terkait dengan aplikasi sistem informasi. Selamat menyaksikan. Nah, untuk capaian pembelajarannya, yang dibebankan pada modul pelatihan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori yang berkenaan dengan aplikasi sistem informasi. Berikut adalah outline dari materi kali ini. Jadi ada 3 ya. Ada sistem informasi fungsional, ERP atau Enterprise Resource Planning, dan yang terakhir ada sistem informasi berdasarkan level management. Masuk ke materi sistem informasi fungsional. Nah, ini adalah sistem informasi yang ada pada masing-masing fungsi suatu organisasi. Fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi diantaranya ada akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia atau SDM, produksi, dan keuangan. Sistem informasi ini terdiri dari 6 komponen, yaitu input, model, output, teknologi, basis data, dan kontrol. Komponen sistem informasi ini apabila diterapkan pada fungsi organisasi akan membentuk sistem informasi fungsional. Nah, ini adalah grafik contoh penerapannya ya, penerapan SIF pada organisasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kan ada akuntansi, pemasaran, SDM, produksi, dan keuangan. Nah, masuk ke ERP. ERP sendiri adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. ERP ini terdiri dari seluruh sistem yang ada di suatu organisasi yang saling terintegrasi. Aplikasi ERP meliputi fungsi-fungsi akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan logistik. Jadinya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk penerapannya ini tergantung dengan kebutuhan perusahaannya. Jadinya ini kan modulnya banyak dan biasanya itu dipilih modul yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, modul ERP sendiri ini dirancang sesuai dengan proses bisnis yang mengikuti proses rantai nilai atau value chain atau rantai penyediaan atau supply chain. Nah, berikut adalah aplikasi yang termasuk ke dalam ERP, yaitu ada 2 ya. Ada SCM atau CRM. Nah, SCM sendiri ini adalah Supply Chain Management, sedangkan CRM Customer Resource Management. Nah, untuk bedanya, SCM digunakan untuk menangani kebutuhan produksi bahan baku. Jadinya dari bahan mentah diolah sampai ke barang jadi yang kita berikan ke customer. Lalu selanjutnya ini ada CRM. Nah, CRM sendiri digunakan untuk menjalin kedekatan dan komunikasi dengan pelanggan. Jadinya seperti pemberian reward, diskon, dan menjalin hubungan dengan pelanggan dengan mekanisme tertentu. Jadinya seperti after sales, istilahnya kayak gitu. Setelah kita melakukan pembelian, setelah pelanggan melakukan pembelian, biasanya itu ada pendampingan dari kita seperti itu. Lalu untuk tujuan ERP sendiri, untuk menerapkan aktivitas mata rantai atau value chains, yaitu aktivitas mulai dari logistik, bahan mentah, produksi, logistik, bahan jadi, hingga jasa purna jual. Nah, selain itu berfungsi sebagai pendukung aktivitas bisnis fungsional, meliputi proses yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadinya seperti akuntansi, keuangan, SDM, dan selanjutnya. Selain untuk memproses transaksi, ERP juga digunakan untuk mendukung seluruh proses bisnis yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya ada sistem informasi berdasarkan level manajemen. Nah, sistem informasi ini dapat dikategorikan dengan mengacu pada tingkatan aktivitas bisnis dalam perusahaan. Terdapat 3 tingkatan aktivitas bisnis seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya ya. Ada strategis, lalu taktis, dan operasional 3. Nah, sistem informasi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sistem informasi di level operasional bawah, taktis menengah, dan strategis atas. Nah, ini penggambarannya ya, SI pada level organisasi. Jadinya runtun menyambung dengan bab yang sebelumnya. Jadinya pada job desk masing-masing ini memiliki tugasnya apa aja sih. Jadinya seperti manajer atas ini tugasnya merencanakan strategi. Lalu aplikasi yang digunakan
OCIS gitu. Nah, aplikasi-aplikasi yang digunakan ini adalah Office Automation System atau OAS. Jadi yang keseluruhan ini adalah istilahnya sistem informasi fungsional. Nah, sekian dari saya. Ada salah kata maupun perbuatan mohon maaf. Terima kasih.